Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil kawil sultan al-wadihil burhan al-mabsuti fi wujudihi karamahu wa ihsanuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi ini Allah takdirkan kita bangun tidur langsung bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ada orang yang bangun tidurnya itu yang dia ingat dan dia pikirin pertama kali cicilan. Ada nggak yang begitu? Karena mungkin saking beratnya beban ekonomi yang sedang dihadapi orang tersebut sampai-sampai istirahatnya kalau cuma lagi tidur doang. Bangun tidur langsung yang diingat beban kehidupannya lagi. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita, ditakdirkan kita bangun tidur lihat alarm yang kita ingat itu Masjid Ar-Rahmah. Yang kita ingat mau hadir ke dalam majelis BKHM. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa kaum muslimin muslimat diberikan kemudahan atas segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa-apa yang dirasakan dalam kehidupan kita tidak menghilangkan semangat ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena tingkat keimanan orang itu berbeda-beda Bapak. Kita nggak bisa mengukur baju kita dengan baju orang lain. Dan nggak bisa juga memaksakan orang lain supaya cukup pakai baju kita. Atau kita supaya cukup muat pakai baju orang lain. Artinya gimana, ada di antara kita yang Allah takdirkan walaupun sedang menghadapi permasalahan kehidupan yang berat, ketaatan kepada Allah masih bisa dia mampu laksanakan. Tapi ada juga sebagian saudara-saudara kita yang dapat ujian sedikit akhirnya lemah ibadahnya, itu pun jangan kita caci, jangan kita maki, jangan kita ledek, kalau bisa kita tolongin atau enggak paling minimal kita doain, karena takaran kemampuan orang itu berbeda-beda. Maka dalam kesempatan yang mulia ini kita doakan siapapun umat Nabi yang pagi ini ada dalam kesulitan, Allah angkat kesulitannya. Siapapun umat Nabi yang beriman kepada Allah dan Nabi yang pagi ini dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Siapapun umat Nabi yang beriman kepada Allah dan Nabi yang pada pagi hari ini dirundung kesedihan, duka untuk urusan apapun, Allah angkat, Allah benahi semua permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriringkan salam kita sampaikan kepada paduka yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta juga kepada Allah Ta'ala semoga kedua mata kita ini nanti tidak diharamkan bisa mandang wajah baginda Nabi Muhammad. Karena sebaik-baiknya pandangan, seindah-indahnya pandangan memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Maka kita minta kepada Allah dengan kemuliaan waktu subuh, Allah izinkan kita bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Baik yaqzatan maupun fil manam. Fil manam dalam mimpi, Nabi bisa hadir menjumpai hamba-hambanya atas izin Allah Ta'ala. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya. 180 derajat kehidupannya jauh lebih indah untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sedikit juga ada hamba-hamba Allah yang mendapatkan nikmat izin dari Allah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan yaqzatan.
Tidak mimpi sebagaimana kita pagi hari ini dalam kondisi terjaga. Baginda Nabi datang kepada hamba tersebut, kepada umatnya tersebut. Maka dari itu Imam Nawawi mengatakan, kalau kita sedang sholat, meskipun sholat tersebut sholatnya sholat wajib, Baginda Nabi datang kepada orang yang sedang sholat wajib tersebut, mengucapkan salam, assalamu alaika fulan bin fulan. Maka kata Imam Nawawi, batalin dulu sholatnya. Jawab dulu salam baginda Nabi. Ustaz, ada yang begitu? Ada orang-orang saleh kita, para wali-walinya Allah kita, ulama-ulama besar kita, banyak. Dan kita kepengen mudah-mudahan dapat nikmat yang begitu. Amin. Ya Nabi, salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nurullah. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Alaika salawatullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Yang belum pernah ziarah ke makam Nabi, semoga dipermudah oleh Allah. Yang pernah, semoga dikembalikan oleh Allah. Ada 3 lubang di dalam pintunya baginda Nabi. Lubang yang pertama, salam untuk beliau paduka yang mulia. Kalau di Cinere kita baca maulid, di Cinere kita baca rawi, di Cinere kita sedang mahalul qiyam, ucap salam sama Nabi, tanpa terasa air mata kita menetes karena rindu sama baginda Nabi. Bayangkan kalau kita mengucap salam tersebut di hadapan makbarah baginda Nabi langsung. Semoga Allah permudah. Sisi beliau ada sahabat mulia beliau, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampingnya lagi ada orang yang dulu pengen pernah membunuh beliau, tetapi berakhir apa? Makamnya bisa berdampingan dengan beliau. Siapapun kita, Sayyidil Walid pernah mengatakan, kami punya guru. Di luar ada teman-teman saya dari Vespa, di luar ada teman-teman saya anak-anak motor. Dengarkan ini teman-teman, siapapun kita, apapun masa lalu kita masih punya hak untuk dapat tempat dalam pandangan baginda Nabi Muhammad. Mohon doa teman-teman Vespa saya di luar, teman-teman pengajian motor saya, semoga Allah Ta'ala jadikan mereka orang-orang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang menangis bisa mengingat orang tuanya, maka saya mohon maaf kalau saya pada pagi hari ini tidak menahan air mata untuk mengingat baginda Nabi Muhammad. Almarhum orang tua saya pernah bilang, syarat bisa berjumpa dengan Nabi diantaranya ada kerinduan yang mendalam terhadap baginda Nabi Muhammad. Dan kalau Nabi sudah mau datang kepada hamba tersebut, Nabi nggak ngelihat latar belakang hamba tersebut. Tidak sedikit bahkan orang-orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada baginda Nabi, jumpa dengan Nabi di dalam mimpi, maka bangun tidur dia mencari tokoh ulama dari kaum muslimin, mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berkah keistimewaan kemuliaan baginda Nabi. Kalau mereka-mereka saja yang tadinya tidak pernah beriman kepada Allah dan Nabi, begitu berjumpa dengan Nabi, timbul keimanannya. Bagaimana dengan kita yang sejak kecil sudah terbiasa dibacakan riwayat tentang baginda Nabi, keistimewaan baginda Nabi, bagaimana rahmatan lil alaminnya Nabi memang betul untuk seluruh alam. Maka di dalam kisah Isra wal Mi'raj, ulama mengatakan kenapa Nabi diperjalankan ke atas langit. Di antara ulama sebagian ada yang menjelaskan sebagai bentuk bukti keadilan Allah kalau Nabi itu keberadaannya benar-benar rahmatan lil alamin. Kalau Nabi tidak diperjalankan naik sampai ke langit ke-7 dan seterusnya, maka
pada masa kehidupan Nabi, Nabi hanya ada di muka bumi. Shallallahu ala Muhammad. Allah, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu Nabi. Ini pulang nih nanti malam tidur, tahu-tahu bisa ketemu Nabi. Tapi kata orang tua saya, kalau ketemu Nabi jangan sembarang cerita ke orang lain. Jangan cerita-cerita di warung kopi. Oh, saya semalam ketemu Nabi begini. Simpan. Ketemu Nabi, ketemu siapapun, bahkan Nabi Allah Khidir sekalipun, kalau memang Allah mengizinkan, diam. Skut, jaga nikmat tersebut. Sampai dalam magom mukasyafatul qulub, hati kita sudah bisa kasyaf sekalipun, mata batin kita bisa kasap sekalipun, bisa melihat sesuatu yang tidak dicerna oleh pandangan-pandangan lainnya, uskut, diam. Karena tapi kan zaman sekarang orang malah kebanyakan ngada-ngada ya Pak ya. Magomnya belum sampai ke magom itu, tapi seakan-akan sudah sampai ke magom itu. Ketemu orang nebak-nebak, ketemu orang di terawang-terawang, ketemu orang begini di terawang, dipegang, diraba, emangnya duit 500-an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah nggak kerasa kita ada di Muharram 1448 Hijriah. Kemarin 47 sudah berlalu. Namun bukan masalah Muharramnya, faedahnya, keutamaan dan lain sebagainya yang akan saya sampaikan. Karena saya yakin di dalam bulan Muharram ini, dimanapun kita hadir, dimanapun kita bermajlis, pasti ulama-ulama kita tidak sedikit yang mengangkat tentang Muharram. Betul ya Pak ya? Tidak sedikit juga banyak panitia-panitia yang mengadakan acara-acara kegiatan Muharram dan lain sebagainya. Yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita bisa merenung sejenak, bermuhasabah sejenak, mengingat-ingat tahun lalu yang sudah berlalu itu 1447 Hijriah yang lalu. Kira-kira dalam hidup kita tahun kemarin banyakkan salahnya apa baiknya dalam hidup ini? Itu cuman kita dan Allah yang tahu Pak, betul. Karena tidak sedikit di antara kita ada yang terlihat biasa-biasa aja di tengah manusia, ternyata indallah wa inda rasuli, dia tinggi derajatnya. Dan tidak sedikit juga berapa banyak, kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, orang-orang yang populer, orang-orang yang terkenal di tengah-tengah manusia dengan nama-nama besarnya, namun di sisi Allah orang tersebut tidak punya nama sama sekali. Maka dari itu ulama-ulama kita mengajarkan, bukanlah popularitas yang dicari di dalam dunia dakwah, bukanlah syiar-syiar diri sendiri yang disiarkan dalam berdakwah, melainkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ukurannya kalau diri sendiri yang disiarkan, kalau nama besar dan popularitas yang dicari di jalan dakwah, yang kita takutkan kita hanya populer di tengah umat, di hadapan Allah dan Nabi tidak siapa-siapa dan bukan siapa-siapa. Maka dari itu di awal Muharram ini mengajak saya kepada diri saya sendiri untuk berajam, berniatkan segala bentuk apapun aktivitas amar ma'ruf, mengajak orang dalam kebaikan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun berganti, setiap kehidupan yang sudah kita lalui ini tidak lain dan tidak bukan, kita hanya ingin taat beribadah kepada Allah. Betul ya Pak ya? Karena memang tujuan kita diciptakan untuk itu, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Kita nggak diciptain buat yang lain-lainnya kecuali kita untuk beribadah kepada Allah. Setelah kita taat beribadah kepada Allah, tujuan kita hidup di dunia tidak lain dan tidak bukan apa? Mencari keberkahan. Betul ya Pak ya? Berkah itu nikmat. Berkah itu indah. Orang yang berkah itu nyaman kehidupannya. Ukuran berkah itu nggak bicara masalah volumenya lagi. Besar atau kecil, banyak atau sedikit, bukan itu lagi. Tapi berkah sebagaimana yang ada dalam kandungan maknanya, bertambahnya kebaikan. Sesuatu apapun yang kita miliki, kalau memang berkah nilainya, berkah zatnya, berkah dalam pandangan Allah, maka di dalam sesuatu yang kita miliki tersebut akan dihadirkan oleh Allah kebaikan demi kebaikan setelah memilikinya. Orang punya motor, kalau motornya berkah, dengan motor tersebut dia bisa lebih rajin datang untuk ke majelis-majelis kebaikan. Betul? Orang punya mobil, kalau mobil tersebut berkah,
maka dengan mobil tersebut dia bisa lebih rajin atau digunakan untuk maslahat-maslahat kebaikan. Apapun yang dimiliki oleh kita semua, singkatnya di dalam dunia ini tolak ukurnya kalau mau lihat berkah atau tidak, ada manfaat kebaikan atau tidak di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang Allah titipkan kepada kita menjadi keberkahan. Nah, pintu keberkahan bisa kita raih dengan dua cara. Pertama, khidmatul walad ilal walidain, dengan cara baktinya kita kepada orang tua kita, sehingga ini menjadi pelajaran pribadi bagi saya. Kalau saya melihat seorang tokoh, kalau saya melihat seorang ulama, kalau saya melihat siapapun yang saya lihat orang tersebut ada keberkahan dalam hidupnya, entah dengan kebaikan amalnya, entah dengan kebaikan nama di tengah masyarakatnya, entah dengan kedermawanannya dan lain sebagainya, yang saya cari dan saya lihat adalah pasti sosok ini memiliki keberkahan kepada kedua orang tuanya. Karena tidak ada orang yang bisa melaksanakan kesuksesan dunia dan akhirat tanpa bakti kepada orang tuanya. Betul nggak, Pak? Kita lihat bagaimana tokoh-tokoh nasional kita. Ustadz Abdus Somad, bagaimana namanya melambung, bisa dikenal dakwahnya di dalam negeri ini, bahkan di luar negeri. Begitu saya pelajari salah satu resep dan tipsnya apa? Bagaimana beliau mencintai ibunya, bakti kepada ibunya, takzim kepada ibunya, begitu hormat patuh kepada orang tuanya. Ada lagi di Sulawesi, di Makassar, seorang dai nasional terkenal, Bapak Ustadz Dasat Latif, yang begitu populer juga dengan keilmuan dan dakwah-dakwahnya. Begitu saya cari dan cermati, bagaimana juga beliau begitu mencintai ibunya, menghormati ibunya. Dan guru kita Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, bagaimana dari yang beliau tadinya tinggal di gang sempit di daerah Petamburan Tanah Abang, sampai akhirnya tidak hanya orang satu Indonesia, di luar Indonesia pun banyak yang mengenal dakwah-dakwah dan kiprah-kiprah berbagi ilmunya beliau. Begitu kita lihat apa? Takzimnya beliau kepada ibunya. Bagaimana peran dakwahnya Habib Hasan bin Ja'far Segaf almarhum Majelis Nurul Mustafa, dengan melambungnya nama beliau di Jabodetabek, mengajak para pemuda untuk bersolawat setiap malam minggu. Begitu kita lihat, ternyata begitu cinta dan takzimnya beliau kepada ibu dan orang tuanya. Jadi singkatnya, tidak ada ternyata satupun tokoh figur manapun yang merasakan kebahagiaan dan kenikmatan hidup di atas dunia ini, resep pertamanya adalah khidmatul walad ilal walidain, taat bakti orang tersebut kepada orang tuanya. Mafhum muhalafahnya, lawan katanya, kalau diri saya dalam kondisi sulit, kalau diri saya dalam kondisi serba kesusahan, maka saya ingat pesan pertama almarhum abah saya Kiai Haji Tabrani mengatakan apa? Nak, suatu saat kalau engkau besar, terlepas ketika engkau melaksanakan kesusahan hidup, setelah yang kau cek, setelah ketaatan ibadahmu, salatmu, cek juga bagaimana ketaatanmu kepada orang tuamu. Almarhum mengatakan itu beberapa tahun yang lalu sebelum beliau meninggal. Jadi saat ini ketika ada dalam permasalahan kehidupan yang kita rasakan agak mentok, agak sulit, setelah kita mengecek sholat saya mungkin ada yang kurang, sholat saya mungkin adalah yang lalai, setelah itu saya nyatakan bagaimana hubungan saya dengan ibu saya. Apakah ibu saya tersinggung dengan candaan saya? Atau mungkin ibu saya manggil, saya nggak dengar, saya nggak nengok, akhirnya ibu saya sedikit agak tersinggung. Maka itu pesan yang selalu saya ambil dari orang tua saya. Kedua, keberkahan setelah kita tempuh dari pintu yang pertama tadi, khidmatul walad ilal walidain, ada pintu yang kedua, yang dengan pintu itu juga seorang anak cucu Adam dapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Apa pintu yang kedua ini? Khidmatut talabah ilal murabbi, khidmatnya semua para penuntut ilmu kepada siapa? Sosok-sosok manusia-manusia, figur-figur yang mengajarkan ilmu agama dengan ketulusan dan kebaikan kepada orang tersebut, yang tadinya dia tidak kenal Allah menjadi kenal Allah, yang tidak kenal Rasulullah menjadi kenal Rasulullah, yang tidak cinta Allah menjadi cinta Allah, yang tidak cinta Rasulullah menjadi cinta Rasulullah. Siapa mereka? Alim ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, para asatis kita, mereka-mereka yang mampu menghadarkan keberkahan kepada kita setelah orang tua kita. Sallallahu Muhammad. Terakhir Bapak Ibu,
Dua ini mudah-mudahan Allah Ta'ala hadirkan kepada kita. Ustadz, orang tua saya udah meninggal dunia, kuburnya masih ada. Ustadz, kuburnya saya nggak tahu di mana dimakaminnya. Fatihahmu sampai kepada ibu dan bapakmu yang sudah meninggal dunia. Doamu Rabbighfirli wali walidaya setiap kamu setelah sholat kepada beliau disampaikan oleh Allah Ta'ala. Itu bagian bentuk baktimu kepada orang tua. Ustadz, saya belajar di pondok, setelah selesai pondok nggak ketemu guru. Sekarang akhirnya saya di masyarakat nggak kepake ilmu saya, tidak ada yang memakai. Kunjungi pondokmu, temui kiaimu, sungkem kembali dengan kiaimu, minta ridho lagi kepada orang yang pernah mengajarkanku ilmu, maka insya Allah ilmu akan barokah dimanapun engkau berada. Allah Ta'ala takdirkan kita orang-orang yang berkah. Allah Ta'ala takdirkan kita orang-orang yang saleh. Allah Ta'ala takdirkan kita orang-orang yang bahagia hidup dunia dan akhirat. Nas'alukal barakah wal karama bisyafa'ah nabiyuka Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.